Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKIA dan HKIB semester 5 HKI Hukum Keluarga Islam. Hari ini kita kembali hadir di pertemuan ke-13 dalam mata kuliah Hadis Ahkam 2. Ya. Sengaja hari ini saya tidak bisa live karena ada kegiatan lain, jadi saya terpaksa membuat video perkuliahan hari ini. Di samping juga ada hal lain yang perlu saya informasikan perihal materi, karena ini sudah berlangsung sekian lama ya, hampir 2 tahunan ini saya menemukan sedikit kerepotan. Dan sampai sekarang masih belum terpecahkan atau belum diberikan jalan keluarnya, ya. Yaitu persoalan materi hadis hakam 2. Karena kan harusnya hadis hakam 2 itu mengikuti ketentuan yang sudah umum bahwa perkuliahan satu semester itu berlaku atau yang diterapkan adalah 16 pertemuan, ya. 16 pertemuan itu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga yang efektif berupa perkuliahan itu ada 14 pertemuan. Dan itu sebenarnya sudah normal. Cuman yang terjadi selama hampir 2 tahun ini saya menemukan ada sedikit benturan. Benturannya adalah pada distribusi materi yang ada. Dulu mungkin pada saat masih kurikulum 2012 atau 2010 kalau nggak salah, itu normal karena itu sudah bisa entah kenapa saya lupa, bisa sampai akhir materi. Tapi begitu sudah diterapkan kurikulum sekarang ya, sekarang kurikulumnya KKRI yang sudah berkembang menjadi OB gitu ya, saya nggak ngerti itu, belum paham. Sehingga yang terjadi ada benturan. Karena gini, harusnya materi hadis-hadis itu ada 8 ya, ada 8. Ada mulai dari hadis tentang pengertian hukum nikah sampai yang terakhir tentang waris. Berapa total materinya? Nah, saya buat manajemen kelasnya itu dalam bentuk 1 penyampaian materi, 2 pendalaman materi. Nah, untuk pendalaman materi saya mengikuti ketentuan di dalam kurikulum awal kata ini bahwa mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam hafal. Karena menjadi salah satu tugas atau kompetensi capaian pembelajaran, mahasiswa harus menghafal hadis yang relevan dengan disiplin keilmuan jurusan. Tentu saja hadis hakam itu kan hadis yang dimaksud tadi, sehingga harus dihafalkan. Maka dari itu saya buat format perkuliahan, 1 penyampaian materi, berikutnya pendalaman. Jadi dari 8 materi itu ada yang pendalaman, ada yang penyampaian materi, ada yang pendalaman. Nah, logikanya kalau sudah 8 materi berarti harus ada 16 pertemuan.
Khusus kuliah saja itu 16 pertemuan. Belum termasuk UTS dan UAS. Dulu tidak dihitung itu UAS UTS-nya. Hingga pas 16. Tapi sekarang lebih diseragamkan supaya lebih simpel. 16 plus itu sudah termasuk ujian. Jadi hanya total 14. Jadi repot nih. Dan saya belum mengubah. Sampai sekarang saya belum mengubah karena masih ada solusi lain lah. Jadi akhirnya sekarang harusnya materinya satu, tapi karena sekarang sudah mendekati UAS, kemungkinan hanya tinggal pertemuan 14 dan 15 yang akan kita hadapi nanti. Berarti kan hanya menyisakan 2 pertemuan saja untuk penyampaian materi. Berarti padahal kita masih ada tiga materi dengan waktu tersisa 2 pertemuan. Nah, berarti harus ada materi yang dirapel. Sebenarnya itu harus ada yang digabungkan. Nah, setelah itu saya pertimbangkan hari ini saya akan gabungkan materi pertemuan 6 atau materi ke-6 dan materi ke-7. Yang dapat nanti. Jadi hari ini 2 materi sekaligus dan nanti minggu depan atau nanti setelah kelas ini selesai saya akan umumkan 2 hadis yang harus dihafal. Ya, 2 hadis yang harus dihafalkan untuk kalian siapkan minggu depan untuk setoran hafalan. Jadi ingat, setoran hafalan minggu depan tanggal berapa? Tanggal 1 apa 2? Yang tengah itulah ya. Tanggal 2 Desember itu kita akan hafalan dengan 2 hadis sekaligus. Memang agak repot ini karena agak panjang-panjang. Tapi saya harapkan itu tidak jadi masalah karena ini bagian dari proses Anda ini. Proses kalian dalam mengikuti perkuliahan. Otomatis ya harus dimantapkan. Maka dari itu saya sudah ingatkan dari awal, ayo kalau punya sekolah segera dilunasi, segera disetor, dikumpulkan. Supaya nanti tidak numpuk di belakang, dia tidak semakin berjibun gitu ya. Itu maksud saya ngomong supaya lebih disiplin kalian. Oke ya, itu segera pengumuman dari saya. Jadi hari ini kita 2 materi sekaligus, materi 6 dan 7. Dan nanti di akhir kelas hari ini akan saya umumkan 2 hadis yang harus dihafalkan pada pertemuan ke-14 yang akan datang. Oke ya. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke materi hari ini. Materi ke-6 adalah materi tentang hulu dan ke-7 materi tentang iddah. Oke, kita lihat. Oke, ini dia ya, materi ke-6. Kita bahas dulu hadis tentang hulu. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang hulu. Ada 3 hadis ya yang kita akan bahas bersama-sama. Pertama hadis riwayat Ibnu Abbas. Kedua juga sama Ibnu Abbas. Dan yang ketiga hadis riwayat uh, Sabit bin Qais atau Zubair, Abu Zubair. Ya, 3 hadis yang kita bahas. Nah, yang pertama hadis Ibnu Abbas. Ali bin Abbasin qala ja'at imra'atu Sabit bin Qais bin Syammas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataruddina alaihi hadiqatahu qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbilil hadiqata wa talliqha tatliqatan.
Dari Ibnu Abbas, kala berkata Ibnu Abbas, Ja'at imra'atu Sabit bin Qaisin ibni Syammasin, datang seorang perempuan yang merupakan istri dari sahabat Sabit bin Qais bin Syammas, datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi. Faqalat, kemudian dia berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ma'atibu alaihi fi khuluqin waladinin. Aku tidak mencela atau mengejek, menghina alaihi kepada Sabit fi khuluqin pada akhlaknya, waladinin dan agamanya. Lakini akrahul kufra fil Islam, tapi aku tidak ingin menjadi kufur atau tidak ingin kufur fil Islam terhadap Islam. Nah, istrinya Sabit bin Qais lapor kepada Nabi dan penyampaiannya apa? Wahai Rasul, aku ini tidak mau mengejek Sabit. Aku ini tidak mau mengejek Sabit yang merupakan sahabatmu yang terbaik. Tapi aku tidak kuat untuk hidup bersama dengan dia lagi. Dengan segala perilakunya, dengan segala tingkahnya, dengan segala kesibukannya. Nah, kita tahu yang namanya Sabit itu salah seorang sahabat Nabi yang ibadahnya rajin dan kuat perannya dalam perjuangan Nabi. Nah, sementara istrinya Sabit ini yang merupakan anak dari seorang pemuka Arab saat itu, pemuka Quraisy saat itu, yang dikenal sebagai orang yang agak culas gitu ya. Dan itu perilakunya Abdullah bin Salul yang merupakan mertua dari Sabit, itu kayaknya nurun kepada istrinya. Sehingga istrinya pun juga rada-rada aneh gitu ya. Rada-rada kurang kurang terkendali, terkontrol. Dia lapor kepada Nabi dengan penuh yakin, dia bilang kepada Nabi, Ya Rasul, kayaknya nih aku tidak bisa hidup bersama dengan Sabit lagi. Kayaknya aku ini lebih baik pisah dengan dia. Aku tidak kuat dengan perilaku dia. Aku tidak sanggup hidup bersama dia dengan kehidupan dia, dengan karakter dia, dengan sifat-sifat dia. Dia terlalu baik bagi saya, katanya. Nah, kata Nabi, Faqala Rasulullah SAW. Nabi bertanya kepada si istrinya ini. Fataruddina alaihi hadiqatahu. Apakah kamu mau mengembalikan alaihi kepada Sabit hadiqatahu, kebun yang diberikan Sabit dulu. Jadi Nabi nanya, emang kamu mau, kalau bahasa sekarang ya, emang kamu mau mengembalikan mahar yang pernah dikasih Sabit kepada kamu waktu akad nikah dulu? Mau nggak? Olat, naam. Terus dijawab sama istrinya Sabit, ya mau. Kata. Kalau Rasulullah SAW, maka kemudian Nabi bersabda, Akbilil hadiqata wa talliqaha tatliqatan. Sabit, kata Nabi kepada Sabit, Akbilil hadiqata, terimalah kebun ini. Jadi ya, kebun yang dulu dijadikan mahal, suruh terima lagi, kembalikan lagi. Watolikha, dan talaklah dia, istrimu, tatlikotan, dengan satu kali talak. Jadi hadis ini menjadi asbabul hadis atau asbabu nuzul hukmi, sebab turunnya hukum atau berlakunya hukum fulu, yaitu yang mengatur tentang jika ada perempuan yang sudah merasa tidak cocok lagi dengan kehidupan bersama suaminya, maka dia bisa mengakhiri pernikahannya dengan cara hulu. Dan inilah salah satu hadis yang menjadi dasar disyariatkannya hulu dalam Islam. Hulu itu apa? Ya, hulu itu adalah perpisahan di antara suami dan istri dengan
kewajiban istri wajib menyiapkan iwat, gitu ya, atau tebusan. Dan tebusannya itu harus setara dengan jumlah atau setara dengan nilai mahar yang pernah diberikan dulu oleh suaminya pada saat akad nikah. Ya. Jadi itulah hadis Ibnu Abbas yang menjadi dasar diterapkannya hulu dalam Islam. Ini dari asal muasal peristiwanya Sabit bin Qais di mana istrinya lapor kepada Rasul agar dia mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Sabit bin Qais. Baik, itu hadis yang pertama ya, hadis riwayat Ibnu Abbas. Yang kedua, hadis ingat sama Ibnu Abbas juga. Ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna imra'ata Sabit bin Qaisin ikhtalaat min zaujiha. Bahwasanya istri dari Sabit bin Qais ikhtalaat meminta khulu min zaujiha dari suaminya. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi, fa amaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda bi haidatin, dan Nabi kemudian memerintahkan untuk istrinya menjalani masa iddah dengan satu kali haid. Kalau biasanya kan kalau perempuan yang ditalak itu iddahnya 3 kali haid atau 3 kali puru. Tapi kalau yang hulu haidnya 1 kali. Itu ya. Ini ketentuan hulunya, apa ketentuan haidnya, ketentuan iddahnya, sorry, ketentuan masa iddahnya. 1 kali iddah. Nah, yang ketiga adalah hadis riwayat uh, Abu Zubair. Yang terakhir. An Abi Az-Zubair, dari Abu Zubair, an Nasabita bin Qais bin Syammas, bahwasanya Sabit bin Qais bin Syammas, kanat indahu bintu Abdullah bin Abi ibn Salul ibn Ubay ibn Salul, bahwasanya Sabit bin Qais itu beristrikan, kanat indahu beristrikan anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul atau Abdullah bin Salul, yang saya bilang tadi itu ya, yang merupakan seorang tokoh yang terkenal licik, ya, bisa bilang munafik ya, orang munafik ya. Manis di depan, buruk di belakang. Wakana asdaqo hadikota, dan saat mereka nikah, Sabit bin Qais menikah, dia menjadikan mahar satu kebun, satu kebun, satu apa ya, satu unit kebun, satu luas kebun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kemudian bertanya kepada istrinya tadi, istrinya Sabit, Ataruddina alaiha diketahui allati a'toka. Apakah kamu mau mengembalikan kebun yang sudah diberikan Sabit kepadamu? Atau harusnya ya. Qalat na'am wa ziyadah. Kemudian istrinya menjawab, ya mau wa ziyadah, bahkan mau saya tambah. Jadi satu juga ingin mengakhiri hubungan pernikahannya, istri saya bilang, iya mau saya tambah kalau perlu, mau saya balikan kalau perlu saya mau tambahin. Jadi kata Nabi, kalau Nabi SAW, amma ziyadatu fala, nggak usah, yang tambahnya nggak usah. Walakin hadiqatuhu, cukup yang kebunnya saja. Qalat na'am, kemudian jawab iya oleh istrinya Sabit. Fa'akhadhaha lahu, kemudian dia ambil atau dikembalikan lahu kepada Sabit. Wa khalla sabilah, dan melepaskan jalannya istrinya. Artinya ya dilepas istrinya, tidak dipulu.
Falamma balagha dzalika Sabit bin Qaisin, kemudian setelah sampai berita ini kepada Sabit, berita istrinya bersedia melepas kebun yang dulu jadi mahar, maka berkata Sabit, qad qabiltu, saya terima qada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keputusannya Rasulullah. Jadi setelah tahu istrinya mau mengembalikan dan Nabi memerintahkan untuk dilepas, dihulu, dan kemudian Nabi minta agar terima saja kebun yang dikembalikan tadi, maka Sabit berkata, qad qabiltu, saya terima saja. Apapun keputusan Nabi, saya pasrah, saya ridho. Bahwa Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Jadi ditambahkan saja ya kisah-kisah yang terjadi bahwa Sabit itu pernah apa, istri Sabit pernah bilang kalau di hadis yang pertama mau mengembalikan, iya saya mau. Nah, kalau di hadis yang ketiga ini tambah, iya kalau perlu saya tambah. Kata Nabi tidak usah, tidak perlu. Yang tambahnya tidak usah, ya cukup kebunnya saja. Jadi ini tambahan atau mungkin kisah-kisah penunjang dari awal mula hadis yang pertama tadi, yaitu hadis yang menjadi dasar turunnya hukum disyariatkannya khulu. Jadi itu ya hadis yang ketiga yang terakhir yang bicara tentang khulu. Oke, sekarang kita langsung pindah ke hadis materi 7 yaitu tentang iddah. Ya, oke, ya kita pindah sudah. Ada 3 hadis yang kita bahas. Pertama riwayat Ummu Salamah. Kemudian yang kedua itu riwayat Salamah juga. Kemudian yang ketiga itu adalah hadis riwayat Ummu Atiyah. Oke, baik kita bahas satu yang pertama dulu. An Ummi Salamata, dari Ummu Salamah, anna imro'atan min Aslam, bahwasanya eh, seorang perempuan min Aslam, dari daerah Aslam, yuqalu lahu Subay'ah, disebutkan bernama Subay'ah, karena tahta zaujiha, itu pernah ditinggal mati suaminya, fatuwuffi anha, eh, meninggal suaminya, wahiyah hubla, sedangkan si Subay'ah ini sedang hamil. Fakhotobaha Abu Sanabil ibni Bakak, maka oleh seorang bernama Abu Sanabil bin Bakak itu dilamar dalam keadaan Subay'ah sedang hamil. Fa'abat antam kihahu, maka ditolak lamarannya Abu Sanabil tadi agar bisa menikahi dia. Faqala Abu Sanabilnya berkata, wallahi ma yaslu an tankihi hatta ta'tadda akhir ajalaini. Demi Allah, ma yasluhu antangki, maka tidak sebaiknya antangkihi, kau menikah hatta ta'tadda akhir ajalaini, sampai engkau beriddah dengan iddah yang panjang, akhirul ajalaini, dengan iddah yang terpanjang dari 2 iddah. Artinya ya 2 kali iddah. Jadi kalau misalnya 3 bulan ya berarti 6 bulan gitu. Di dua kali lipatkan gitu ya. Pamakastu qoriban min asyri layalin. Kemudian maka aku, kata siapa tadi, Subaya, apa namanya,
tinggal atau melewati Pariban sekitar min asri layalin 10 malam. Kira-kira 10 malam. Artinya dia lahir. Tumaja'a an-nabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian si Subaya itu mendatangi Nabi dan berkata, dan kemudian Nabi berkata, mendatangi Nabi dan kemudian Nabi bersabda, angkihi, nikahlah. Maksudnya apa? Jadi hadis ini menjelaskan adanya seorang sahabat, seorang perempuan. Ummu Salamah itu pernah cerita ada seorang perempuan dari Asam bernama Subai'ah, pernah suaminya meninggal, tapi dia sedang hamil. Nah, menurut ketentuan iddah, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia lahir, sampai dia melahirkan anaknya. Itu aturan iddahnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selama dia hamil itu ada seorang laki-laki, Abu Sanabil namanya, itu datang melamar. Ditolak oleh Subai'ah karena alasan dia masih iddah, tidak boleh menikah. Nah, marahlah si Abu Sanabil ini sampai dia ngomong, kamu kalau menolak saya sumpah-sumpahi demi Allah, saya sumpahi kamu tidak akan menikah, tidak bisa menikah sampai kamu selesai 2 kali masa iddah. Setelah itu dia menjalani masa iddahnya dan 10 hari kemudian dia lahir. Dia jalani masa nifasnya selama 40 hari. Dia sudah jalani itu. Nah, dia tanya kepada Nabi, kira-kira bagaimana Rasul? Bagaimana Nabi? Apakah saya mau mendengarkan omongannya si Abu Sanabil atau saya ikuti aturan dalam Islam? Kata Nabi, ya kalau kamu sudah selesai iddahnya, sudah selesai melahirkan dan sudah selesai menjalani masa nifas, ya sudah, angkihi, nikahlah. Jadi artinya masa iddahnya perempuan yang hamil itu adalah sampai dia lahir dan selesai masa nifasnya. Itu ya. Berikutnya hadis yang kedua masih juga riwayat Ummu Salamah. Kalau hadis tentang iddah itu rata-rata rawinya itu atau sahabat pertamanya itu adalah perempuan rata-rata. Ya kalau ada Ummu Salamah ya Aisyah. Biasanya seperti itu. Atau Ummu yang tadi nama Ummu Atiyah ya. An Ummi As-Salamata, dari Ummu Salamah anna imra'atan tuwfiya zaujuha wa khafu ala ainiha fa'atu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasta'zanuhu fil qahri. Dari Ummu Salamah bahwasanya seorang perempuan tuwfiya zaujuha, suaminya meninggal. Makhafu ala ainiha, kemudian mereka khawatir atau dia perempuan itu khawatir ala ainiha, atas kondisi matanya. Mungkin ada sedikit masalah dalam penglihatannya. Wa'atu, maka mereka mendatangi Nabi, fasta'zanuhu, dan mereka minta izin untuk fil kuhli, bercelak atau bersifat ya. Celak atau sifat. Maka Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, qad kanat ihdakunna takunu fi syarri baitiha fi ahlasiha au fi syarri ahlasiha fi baitiha haulan wa idza marra kalbun ramat bi ba'ratin fala arba'ata ashhurin wa ashran. Kata Nabi, qad kanat, sungguh ada ihdakunna di antara kalian dulu ya, fi syarri baitiha, dari tempat yang paling buruk di rumahnya, fi ahlasiha, dari apa?
dan paling pengap, jelek dan pengap, au fi syariah halasiyah fi media itu sama ya, redaksinya sama. Haulan selama setahun. A faida marra kalbun ramat di ba'ratin. Jika seekor anjing ramat, faida apa? Faida marra kalbun, jika seekor anjing itu jalan melewati rumah itu, ramat di ba'ratin, mereka melempar di ba'ratin dengan kotoran hewan. Fala maka jangan. Arba ta'asyurin wa asyran. Jadi ini namanya seperti membuat kiasan. Artinya perempuan yang menjalani masa iddah itu seharusnya ada di tempat yang tidak terekspos, gitu ya. Harus harus di apa ya, ditaruh di tempat yang tidak ada akses orang lain. Ini cuma ibaratnya saja. Contohnya kalimat fi syarri baitiha au fi alasiha haulan idza marat kalbun ramat di bawah itu cuma sekedar kiasan bahwa tempat ini memang tempat yang tidak ada orang yang bertamu ke tempat ini. Jadi tidak ada interaksi antara perempuan yang sedang iddah dengan orang lain. Jadi artinya perempuan yang menjadi masa iddah harusnya disapih atau dipingit atau diasingkan dulu harusnya. Selama apa? Selama masa iddah berlangsung. Jadi kalau tadi itu juga berhubungan dengan laporan dari seorang perempuan yang baru saja ditinggal wafat suaminya dan dia punya masalah pada penglihatan dan dia minta izin untuk bercelak, maka kata Nabi juga sama, jangan, salah, jangan. Kalau perempuan itu kan yang menjadi masalah itu harus benar-benar diasingkan atau ditaruh di tempat yang tidak ada akses orang lain. Selama berapa lama? Arba'atan asyurin 4 bulan wa asran 10 hari. Itu normal. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa seorang yang menjalani masa iddah sebaiknya harus ditaruh dulu di tempat yang tidak ada interaksi. Harusnya seperti itu ya. Tapi bagaimana Pak dengan kondisi saat ini? Kan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka dibutuhkan ke kepiawaian para ahli dalam melihat persoalan. Ilatnya bagaimana? Kenapa kok ada larangan berinteraksi dengan laki-laki lain, seorang perempuan yang sedang iddah? Tidak lain karena, ini ilat hukumnya ya, tidak lain karena untuk menghindari adanya ketertarikan dari lawan jenis terhadap perempuan yang sedang iddah itu. Jadi artinya bisa jadi di era sekarang tidak harus perempuan yang iddah itu disembunyikan di dalam rumah. Tidak harus. Karena kan sekarang eranya perempuan sudah bisa berkembang sendiri, sudah bisa punya otoritas sendiri, punya keinginan sendiri yang tidak bisa dicegah oleh orang lain. Misalnya dia berkarir, bekerja. Nah, orang bekerja kan tidak bisa ditahan, ada cuti iddah, tidak ada. Ada yang paling cuma cuti hamil, cuti melahirkan. Kalau cuti iddah tidak ada. Paling cuma 2 hari, 3 hari sudah. Karena izin aja, bukan karena cuti. Jadi karena tidak adanya kebijakan cuti-cuti yang membuat perempuan itu libur selama 4 bulan, maka harus ada koreksi. Bukan koreksi sih, tapi adaptasi dengan tradisi di masa sekarang. Tradisi di era modern. Karena itu, mungkin pengasingan perempuan seperti di masa Rasul tidak akan terjadi lagi. Cuman karena ilatnya itu agar terhindari rasa suka, ilat hukum iddah itu kan karena untuk menghindari rasa sukanya lawan jenis, maka dibuatlah aturan bahwa perempuan jangan terlalu banyak bersolek, dan terlalu banyak menggunakan yang wangi-wangian yang menggoda. Jadi perempuan yang sedang menjadi masa iddah itu sebaiknya kurangi itu supaya tidak ada daya tarik lawan jenis.
Ya kalau ada suaminya meninggal, perempuan itu kurangi bersolek. Biasa aja. Nggak usah ber make up, berwangi-wangian yang menarik, mencolok gitu ya. Cukup ya sederhana saja. Jadi seperti ini ya, hadis nomor 2 ini yang bicara tentang larangan memakai celak. Walaupun perempuan ini juga punya alasan untuk kesehatan. Dan yang terakhir hadis ketiga dari Ummu Atiyah. An Ummi Atiyah taqalat. Dari Ummu Atiyah berkata Ummu Atiyah, kunna nunha, kita dilarang an nuhidda ala mayyitin untuk berkabung. Dilarang berkabung ala mayyitin atas seorang yang baru meninggal, atas seorang mayit, fauqa salasin, di atas 3 hari. Jadi Nabi melarang orang sampai bersedih lebih dari 3 hari. Cukup 3 hari saja. Illa ala zaujin, kecuali bagi seorang suaminya. Perempuan boleh berkabung lebih dari 3 hari kalau suaminya yang meninggal. Bahkan ada ketentuan arba'ata asyhurin wa ashran, ditambah 4 bulan 10 hari. Itu masa berkabung ya, sekaligus masa iddah. Dan idahnya bagaimana? Wala anak tahir, kita dilarang untuk bercelak. Wala nutayyibu, dan dilarang untuk berwangi-wangian. Wala nalbasu, dan kita juga dilarang menggunakan pakaian sauban masbugon, pakaian yang dicelup. Kalau zaman dulu tuh pakaian yang bagus tuh biasanya pakaian yang dicelup, ditaruh di atas wajan, dicelupkan di cairan yang semerbak, dan nanti keluarnya jadi harum, diangkat harum. Itu zaman dulu ya. Nah sekarang mungkin nggak sama, kayak batik gitu ya, dicelup. Illa sauba asbin, kecuali ini tidak boleh pakainya dicelup kecuali pakaian surban asbin, pakaian surban. Wakat rakhosolana indat tuhri, dan kita dapat dispen, dapat keringanan indat tuhri ketika bersuci. Bagaimana ruksohnya, bagaimana dispennya? Idak tasarat ihdana, boleh mandi min mahidhiha, pada saat head, setelah selesai head, minum berarti dari apa? Tercuil mingkusti alfarin, dari uh, kusti alfarin, dari dupa yang seukuran jari. Jadi boleh pakai dupa pada saat bersuci, maksudnya apa? Pakai apa? Pakai kemenyan, ditaburkan di badan setelah mandi, ditaburkan supaya harum. Tapi yang menyan ya, kemenyan ya, bukan yang harumnya menyengat, bukan. Bukan yang harumnya yang terlalu sensual atau yang agak sedikit berbeda ya. Cukup apa namanya tadi, lupa atau kemenyan. Wakunna nunha, dan kita juga dilarang min itba'il janaiz, untuk mengiringi jenazah ke makam. Jadi ini hadis yang bicara tentang larangan-larangan dalam iddah. Pertama, larangan berkabung selama lebih dari 3 hari, kecuali bagi suami yang meninggal. Dan ada ketentuannya juga, kalau suaminya meninggal, maka si perempuan harus berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan juga ada larangan, dilarang bercelak atau bersifat, kemudian larangan berwangi-wangian, juga dilarang menggunakan pakaian yang wangi, yang bagus, yang mewah, yang sensual dan segala macam. Juga dilarang, dan kita juga diberikan rukhsah, diberikan dispensasi, diberikan kemudahan, boleh mandi dengan wangi-wangian, tapi cukup bukan wangi-wangian yang merangsang, tapi wangi-wangian yang seperti kemenyan atau dupa. Nah, itu yang harus dilakukan oleh orang yang sedang menjalani masa iddah.
Kalau ini kan agak masuk akal ya, masuk akal bagi era sekarang. Kalau kayak tadi hadis kedua itu agak kurang kurang rasional, kurang masuk akal karena sampai harus kungkung di dalam rumah, tidak boleh keluar kemana-mana. Itu agak repot kalau di masa sekarang. Kalau ini masih bisa yang ketiga ini. Jadi itulah ketentuan yang harus dipatuhi oleh perempuan yang sedang menjalani masa idah wafat. Karena dia berusaha untuk menjauhi dari daya tarik laki-laki atau lawan jenis. Nah, itulah hadis yang berhubungan dengan iddah. Jadi ada dua tadi ya, hadis tentang hulu dan hadis tentang iddah. Oke, baik. Selanjutnya saya akan informasikan mengenai hadis manakah yang harus kalian hafalkan mulai dari sekarang sampai minggu depan tanggal 2 Desember untuk sesi setoran hafalan. Baik, perhatikan. Hadis yang pertama, hadis dari tentang hulu yang dihafalkan adalah hadis nomor 1. Ini ya, yang pertama ini ya. Hadis nomor 1. Plus artinya ya. Jangan lupa hadisnya, artinya. Agak panjang nih. Jadi harus bisa. Dan yang kedua, materi kuliah ketujuh yang dihafalkan adalah hadis nomor 3 ya. Jadi 1 dan 3. Ini ya. An ummi Atiyata qalat kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawji. Arba'ata asyrin wa asran wala naqtair wala nutajibu wala nalbasu sawban masbuban ila sawba asyur. Dan seterusnya. Jadi dihafalkan hadis 1, ini namanya biar mudah menyangkanya, 6713. 6713 ya. Minggu depan hadis 6 hadis 1, materi 7 hadis 3. Materi 6 hadis 1, materi 7 hadis 3. 6173. 6173. Dihafalkan ya. Karena itu minggu depan saya minta ketentuannya harus dikuatkan, aturannya harus dipatuhi dengan ketat. Jadi semuanya wajib pejamkan mata. Tidak boleh buka mata ya, besok wajib tutup mata secara ketat dan hafalan langsung menghadap kamera dan tidak boleh setengah kamera kayak begini, tidak boleh. Wajib full wajah. Full wajah, ingat, full wajah. Dan harus pejamkan mata. Ini ya, pejamkan mata. Ini atau tangannya ditutup. Begini atau tangannya ditutup. Oke. Untuk supaya lebih bertanggung jawab. Oke ya. Baik, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih dan mohon maaf tidak bisa live kegiatan saya. Semoga bisa diikuti dengan baik dan bisa sesuai dengan harapan saya. Kalian bisa hafal hadis materi 6 dan materi 7. Hadis pertama, materi 6, hadis pertama, dan hadis materi 7, hadis ketiga. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.